Halo semuanya, ini adalah bahan yang akan kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair yang nantinya kita proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, halo sobat semuanya, kita kembali lagi di channel Solusi Pertanian. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang pemanfaatan hasil kelapa muda ini. Kita akan mengolah menjadi pupuk organik cair dan kompos. Namun pada video kali ini kita akan memanfaatkan limbah yang di depan kita ini sebagai pupuk organik cair, yang dimana kandungannya ini sangat lengkap, khususnya pada P dan K nya, yang dimana pada kelapa yang tua itu akan tinggi terhadap kaliumnya, namun pada yang kelapa muda ini tinggi terhadap P dan K nya, sehingga membantu proses pertumbuhan pada tanaman kita. Yang dimana yang harus digarisbawahi yakni adalah kita memanfaatkan hasil kelapa muda yang tidak terpakai lagi, yang nantinya kulitnya kita fermentasi menggunakan mikroorganisme lokal. Dan namun sebelumnya, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa share sehingga ilmu pengetahuan tentang teknologi organik semakin maju. Sekian dan selamat menyaksikan video ini. Oke baik teman-teman, langsung saja dalam pembahasan bagaimana cara memanfaatkan hasil dari kelapa muda ini ataupun limbah kelapa muda ini kita menjadikan sebagai pupuk organik cair, dan nantinya kita akan memproses dengan menggunakan alat ini. Walaupun kita tidak ada menggunakan alat ini, kita bisa menggunakan parang ataupun mencincang pada kulitnya, sehingga nantinya mudah dalam proses fermentasinya. Oke baik teman-teman, ini adalah yang kita olah dan tidak mungkin kita akan menghidupkan mesinnya. Dimana ini adalah hasil dari ini adalah hasil dari penggilingan yang kemarin sore, sehingga ini begini hasilnya. Dan ini mirip seperti ampas kelapa pada umumnya, namun ini adalah yang muda, sehingga P dan K-nya itu tinggi. Nantinya kita akan fermentasikan menggunakan mikroorganisme lokal yang sering saya gunakan, dan itu adalah yang kita komposkan pada video sebelumnya. Dan langsung saja kita dalam proses pembuatannya, dan ini adalah tahap pembuatannya dengan menggunakan skala yang kecil. Nantinya pada video selanjutnya kita akan menggunakan drum yang sangat besar. Oke baik teman-teman, langkah awal yakni adalah proses pemisahan serabut kelapa, yang dimana serabut ini yang kita cari adalah yang masih muda ataupun yang masih begini, yang nantinya kita akan memasukkan ke dalam ember. Lakukan ataupun masukkan setengah ember dalam segini, dan kita masukkan. Dan jangan lupa, jika teman-teman tidak ada mesin seperti penggiling, teman-teman bisa menggunakan dengan cara pencincangkan kulitnya, sehingga nanti akan terpisah antara batok kelapanya dan kulitnya. Maka kulitnya itu nanti kita akan rendam bisa menggunakan EM, PSD ataupun ekoenzim serta mikroorganisme lokal lainnya. Namun pada video kali ini saya akan menggunakan mikroorganisme yang seperti biasa, yakni berupa rumen, yang dimana rumen ini banyak mengandung mikroba. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yaitu adalah proses fermentasi yang kita lakukan. Itu yang telah saya sediakan, ini air biasa ataupun air nanti dengan penambahan air biasa dengan campuran yakni berupa mikroorganisme lokal yang ada di dalam sini. Yang saya gunakan ini mikroorganisme lokal yang berupa rumen ataupun air rumen yang fermentasi secara biasa. Ini berupa rumen kayak gini dan warnanya seperti ini. Lakukan ataupun kita taruh kurang lebih ini sekitar 50 ml dalam proses fermentasinya, yakni berupa 1 ember cat, maka kita butuhkan kurang lebih 1 liter. Maka di sini ada 500 ml, maka kita akan buang sebanyak 2 tempat ini. Dalam fermentasi
fermentasi, yaitu adalah mikroba yang harus bekerja keras dalam proses perombakan ion-ion kimianya. Yang setelah mikroorganisme telah kita lakukan ataupun kita tuang dalam ember berupa ember cat kurang lebih sekitar 20 liter, maka langkah selanjutnya yakni adalah penuangan dengan air biasa atau penambahan air biasa sebanyak kurang lebih di atas permukaan, ataupun usahakan ataupun serabut kelapa ini ataupun serabut kelapa muda ini tergenang, sehingga nantinya tidak ada ataupun kandungan unsur yang terdapat di dalam ini akan keluar tersendirinya. Maka nantinya kita tambah lagi dengan air biasa sehingga nantinya serabut kelapa ini tergenang. Oke baik teman-teman, ini adalah prosesnya di mana saya telah menambahkan airnya, dan teman-teman bisa lihat sendiri, usahakan dia tergenang, maka nanti dia akan seperti kokopitnya ataupun serabut-serabutnya dia akan mengambang seperti ini. Nah setelah begini ataupun kegiatan kita telah selesai, maka langkah selanjutnya ini kita tutup dengan menggunakan alas hingga nantinya mikroorganisme itu akan bekerja. Dan jangan lupa usahakan seminggu sekali dilihat apakah fermentasi kita berhasil atau gagal. Usahakan kita rutin melihatnya sehingga nantinya tidak ada timbul ataupun binatang seperti belatung ataupun larva kecil-kecil. Kesalahan yang biasa kita lakukan dalam proses pembuatan pupuk organik cair yakni berupa tumbuhnya ataupun keluarnya hewan yang tidak kita inginkan seperti belatung itu. Itu penyebabnya adalah udara masuk ke dalam proses fermentasi sehingga telur itu akan berkembang biak dalam pupuk organik cair itu, sehingga dia akan memecah telurnya menjadi larva. Dan namun larva itu tidak masalah ataupun tidak merugikan dalam proses pembuatan pupuk organik cair, yang dimana larva itu sendiri akan mati nantinya. Nah langkah selanjutnya yakni kita tunggu dalam 3 minggu. Dan bagaimana proses selanjutnya, simak terus dalam video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Ini adalah hasil dari fermentasi kita kurang lebih 3 minggu. Maka kita akan membukanya seperti begini teman. Dia akan menimbulkan busa yang nantinya kita akan bisa pakai. Ya begini ya. Serabutnya tidak akan layu ataupun tidak berubah warna, namun kandungan yang terdapat yang di dalam serabut kelapa itu akan tersendinya keluar, dimana serabut ini bisa kita menjadikan pupuk organik cair yang kita gabungkan dengan kompos, dimana air ini bisa kita sandingkan dengan pupuk lanjutan pada tanaman kita. Oke baik teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Bagaimana pemanfaatan limbah dari kulit kelapa muda yang tidak terpakai. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa bagi video ini bermanfaat silakan like dan subscribe, dan tentunya jangan lupa video ini di share bagi teman-teman sekian. Mungkin sekian dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.